Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang hewan vertebrata atau yang biasa kita kenal sebagai hewan bertulang belakang. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama ialah mengklasifikasikan animalia hewan vertebrata. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hewan vertebrata. Dan yang ketiga, peranan hewan vertebrata dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi animalia berdasarkan tulang belakang. Di antaranya anggota vertebrata ialah ada fish chest, kemudian amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Subfilum vertebrata berdasarkan suhu tubuhnya yaitu poikilothermic, hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungan, yaitu fish chest, amfibi, dan juga reptil. Kemudian selanjutnya homothermic atau hewan berdarah panas. Suhu tubuhnya lebih konstan karena mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri metabolisme dan suhu tubuh, yaitu aves dan mamalia. Karakteristik vertebrata yang pertama, fish chest. Fish chest biasanya hidup di air, kemudian bersifat poikilotherm atau berdarah dingin, bernapas melalui insang, memiliki bagian tubuh sebagai berikut yaitu sirip dan ekor, kemudian gelembung renang, gurat sisi untuk mengetahui tekanan dalam air, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian klasifikasi fish chest yaitu ikan bertulang rawan dan ikan bertulang sejati. Ikan bertulang rawan mempunyai rangka yang tersusun atas tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Hampir semua hidup di laut dan sebagian kecil di air tawar. Kemudian ikan bertulang sejati memiliki rangka yang tersusun atas tulang sejati dan memiliki penutup insang. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. Biasanya hidup di air tawar dan air laut. Ikan bertulang belakang biasanya contoh seperti ikan hiu, ikan pari, ikan cucut. Kemudian yang bertulang sejati ialah ikan tongkol, ikan lele, ikan mas, dan ikan salem. Peranan fish chest sebagai sumber protein yang tinggi, kemudian kulit ikan sebagai bahan pembuatan tas, dompet, jaket, atau sepatu. Tulang ikan sebagai bahan pembuatan lem, menjadi ikan hias sebagai hiasan akuarium di rumah. Beberapa jenis ikan, ikan koi, ikan sepat, ikan pedang, dan lain-lain untuk memberantas nyamuk. Kemudian yang kedua, adik-adik, ialah amfibi. Amfibi biasanya bernafas dengan insang, kemudian paru-paru, kemudian memiliki membran niktitan. Amfibi biasanya hidup di dua habitat yaitu air dan darat. Bersifat poikilotherm atau berdarah dingin. Bernapas menggunakan insang pada fase larva dan berudu serta menggunakan paru-paru pada saat fase dewasa. Terdapat membran niktitan pada mata berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi mata di saat berada di dalam air. Kemudian amfibi biasanya berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal, mengalami metamorfosis sempurna. Peranan amfibi. Amfibi sangat berperan sebagai sumber makanan bagi hewan vertebrata lainnya. Kemudian mengatur populasi serangga dalam rantai makanan. Kemudian katak hijau sebagai sumber protein yang dijadikan makanan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, ialah reptilia. Reptilia memiliki ciri-ciri diantaranya ialah tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk, kemudian bersifat poikilotherm atau berdarah dingin, bernafas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, ovipar, bertelur atau melahirkan ovivipar, mengalami fertilisasi internal pada tubuh betina. Ada yang memiliki kaki seperti kadal dan tidak memiliki kaki dengan cara melata seperti ular. Klasifikasi reptilia yaitu squamata atau bangsa kadal,
kemudian Opidia atau bangsa ular. Kemudian ada Testudinata. Biasanya tubuh dilindungi oleh carapax di bagian atas atau plaston di bagian bawah. Tidak mempunyai gigi, rahangnya dilapisi zat tanduk. Contohnya ialah kura-kura air tawar. Kemudian krokodil mempunyai kulit tebal dan rahangnya yang sangat kuat. Pada lubang hidung dan telinga terdapat klep yang dapat menutup ketika berada dalam air, seperti buaya muara. Kemudian Rhinchocephalia, ordo yang paling primitif. Contohnya seperti tuatara atau seperti kadal gurun. Peran reptilia, ular, penyu, dan kura-kura biasanya sebagai sumber pangan diambil telur dan dagingnya. Ular dapat dijadikan bahan obat-obatan, racun ular, dan daging ular. Kemudian ular juga sebagai predator alami. Ular dan buaya kulitnya dapat dijadikan bahan jaket atau sepatu. Ular dan buaya kulitnya juga dapat dijadikan bahan baku kerajinan seperti tas, ransel. Selanjutnya Aves. Aves biasanya memiliki ciri-ciri tubuh berbulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Kemudian tulang berongga supaya ringan, bersifat homoiterm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Umumnya terbang, namun ada yang tidak terbang seperti burung kasuari, burung unta, dan penguin. Aves memiliki klasifikasi, diantaranya adalah Archaeonyrtes atau gigi pada rahang, bisa kita lihat. Kemudian ekornya memiliki ciri-ciri ekornya berbulu dan panjang. Kemudian Neornites, tulang dada sempurna, ekor berbulu dan pendek. Archaeonyrtes, semua anggotanya kini telah punah. Ini beberapa contoh Aves yang telah punah. Kemudian Neornites merupakan kelompok burung yang tidak terbang, seperti penguin, burung kasuari, dan burung kiwi. Neornites atau Neogenate merupakan kelompok burung yang dapat terbang. Ordo Galliformes mempunyai kaki untuk mengais dan berlari, contohnya ayam. Kemudian Ordo Passeriformes atau bersuara merdu, seperti burung kutilang. Kemudian Ordo Anseriformes dapat berenang, kakinya pendek, terdapat selaput di antara jari-jari kakinya, yaitu seperti iti, bebek. Kemudian Ordo Cariformes berparuh besar, tungkai pendek, pemakan ikan ataupun katak, seperti burung, contohnya burung rangkok. Kemudian Ordo Columbiformes berparuh pendek, tembolok besar, sel epitel mudah mengelupas, contohnya burung merpati. Kemudian Ordo Cuculiformes, burung omnivora atau tungkai pendek, seperti burung wiwik kelabu. Kemudian Ordo Psittaciformes mempunyai paruh bangkok untuk memecah biji-bijian, seperti burung serindit. Aves memiliki peranan sebagai bahan industri. Bulu aves juga dapat dijadikan untuk bahan pembuatan bantal, selimut, dan kasur, sebagai bahan obat-obatan alami. Kemudian sebagai bahan makanan, daging dan telurnya menjadi sumber protein hewani, sebagai sumber hiburan dan keindahan, sebagai predator alami. Setelah kita membahas tentang aves, selanjutnya kita akan membahas tentang mamalia. Mamalia memiliki ciri-ciri, diantaranya ialah kelenjar susu, bernapas dengan paru-paru, bersifat homoiterm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang bertelur seperti platypus dan echidna. Pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat, tetapi ada yang di air seperti paus,
lumba-lumba dan anjing laut. Monodermata satu-satunya mamalia yang bertelur. Kemudian marsupialia, mamalia yang berkantong seperti kanguru, kemudian koala. Insektivora atau mamalia kecil pemakan serangga. Contohnya celurut. Rodentia, mamalia pengarat, gigi seri seperti pahat. Contohnya tikus dan landak. Scandentia, mamalia pemakan serangga, mocongnya lebih panjang, umumnya hidup di pepohonan seperti tupai Kalimantan. Kemudian Chiroptera, mamalia yang dapat terbang seperti kelelawar. Kemudian Polydota, mamalia tidak bergigi, tubuh terbungkus sisik dan rambut, lidah kecil dan panjang untuk menangkap semut. Contoh dari Pilodota adalah terenggiling. Kemudian Karnivora, mamalia pemakan daging yang mempunyai gigi kuat serta taring yang tajam dan besar. Hewan karnivora contohnya ialah anjing, kucing, singa. Kemudian Cetacea, mamalia yang tubuhnya berbentuk seperti ikan dan hidup di laut. Contohnya lumba-lumba, paus pembunuh. Proboscidea, mamalia berbelai atau perubahan bentuk hidung dan bibir atas. Contohnya gajah. Kemudian mamalia selanjutnya ialah Sirenia, mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai dan mirip sirip dan ekor besar pipi untuk berenang. Contohnya dugong-dugong, yaitu ikan duyung. Mamalia selanjutnya ialah ungulata. Artiodactyla, hewan berkuku genap, contohnya domba. Kemudian hewan berkuku ganjil yaitu badak. Dermaptera memiliki lipatan kulit di samping tubuhnya seperti sayap, contohnya kolugo. Kemudian Lagomorpha, mamalia bertelinga panjang dan tungkai belakang lebih panjang, contohnya kelinci. Primata, mamalia yang matanya stereoskopik menghadap ke depan, contohnya beruk, kemudian orangutan. Peranan mamalia biasanya memiliki peranan sebagai bahan makanan seperti daging sapi mengandung kalori yang tinggi, sebagai bahan pakaian, bulu domba dapat dijadikan sebagai pakaian. Alat bantu transportasi seperti kuda dijadikan bahan kerajinan tangan, misalnya bagian tulang, tanduk, dan kulit. Sebagai sumber bahan bakar, misalnya minyak ikan paus.